terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menyalahi aturan, ratusan atribut caleg partai politik di Kota Bogor dicopot petugas. Berdalih bisa membuat pintar, seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Bandung mencabuli belasan gadis di bawah umur. Ratusan pelajar ambil bagian dalam pagelaran kolosal seni Sisingaan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Subang. Pelaku begal yang menganiaya pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Cibaligo, Kabupaten Bandung Barat akhirnya ditangkap polisi. Aksi pembegalan ini viral di media sosial karena korban terekam kamera pengawas sedang meminta pertolongan warga usai dianiaya pelaku. Dalam 24 jam, penyidik Satreskrim Polres Cimahi menciduk Muhammad Salman Al-Farizi, pelaku pembegalan terhadap pengemudi ojek online. Peristiwa pembegalan yang sempat viral di media sosial ini terjadi pada 28 Mei 2023 di Jalan Cibaligo, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, korban bernama Noval Aulia Ramadan sempat meminta pertolongan keluarga akibat luka sayat di bagian leher. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku pembegalan terhadap korban berpura-pura sebagai penumpang yang minta diantar ke salah satu tempat. Namun korban dibawa pelaku ke lokasi yang sepi. Pelaku sebelumnya sudah mempersiapkan aksi dengan membawa senjata tajam, kemudian menganiaya korban hingga tersungkur. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban untuk dijual ke penadah. Pelaku terendus dari handphone milik korban di salah satu penginapan di Jalan Cimindi, usai menggadaikan barang curian termasuk sepeda motor. Pelaku membegal korban dengan dalih butuh uang untuk membayar utang. Kita amankan bersembunyi di salah satu hotel Oyo di daerah Cimindi. Ya, jadi keterangan daripada pelaku, setelah melakukan, pelaku ini sempat bersembunyi di daerah Pasar Kaliki di kos-kosannya. Kemudian bergeser di daerah wilayah Cimahi ini atau di daerah Raja Wali. Ini bertemu dengan teman-temannya. Disitulah barang-barang korban ya digadaikan. Handphone digadaikan 700.000, kemudian motor digadaikan sekitar 1,1 juta rupiah. Jadi tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, korban yang mengalami luka sayat di bagian leher masih menjalani perawatan di RSUD Cibabat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Petugas terus mendalami motif di balik aksi keji ART yang menghabisi ibu dari anggota DPR RI di Kabupaten Indramayu. 10 orang saksi yang berasal dari keluarga korban, tetangga hingga istri pelaku dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan yang menggegerkan tersebut. Kasus tewasnya Casini, ibu dari anggota DPR RI Bambang Hermanto, masih didalami petugas Satreskrim Polres Indramayu. Pelaku yang ditangkap 10 jam usai penemuan jasad korban menjalani pemeriksaan maraton. Petugas juga mendalami motif sakit hati yang diduga melatar belakangi pembunuhan keji tersebut. 10 orang saksi sudah dimintai keterangan. Mereka berasal dari keluarga korban, tetangga, hingga istri pelaku yang diketahui berasal dari Subang. Dari keterangan saksi, pelaku dikenal sebagai sosok yang kerap meminta barang bukan haknya serta emosional. Pelaku berinisial T tersebut diketahui belum lama menjadi pesuruh atau tukang bersih-bersih di kediaman Casini. Kita amankan dan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan juga kita sudah memeriksa sekitar 10 saksi, dan juga kita masih untuk masalah motif, kita masih mendalami motif dari tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Pengakuan tersangka sendiri, pembunuhan itu dilakukan seperti apa? Hasil keterangan penulisan tersangka melakukan pembunuhan dengan cara awalnya memukul dari belakang ke pipi sebelah kanan, lalu korban bereaksi,
balik badan, dipukul lagi sebelah kiri korban. Habis itu pas pelaku mau melarikan diri, ditahan oleh korban, jadi terjatuh, pergulatan. Akhirnya pelaku melihat di kursi ada tali, di tali tangannya dan juga mulutnya dibekap, lalu dililitkan oleh handuk. Sebelumnya diberitakan, Casini, ibunda dari anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto, ditemukan tak bernyawa dengan tangan dan kaki terikat serta mulut tersumpal kain. Korban yang tinggal seorang diri ditemukan meninggal dunia oleh anaknya di ruang tengah rumahnya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Aksi bejat dilakukan seorang guru mengaji di Kabupaten Bandung. Aparat kepolisian mengungkapkan jumlah korban akibat tindak asusila pelaku berjumlah belasan gadis di bawah umur. Pelaku melakukan bujuk rayu dan berdalih bisa membuat korban pintar. Entah apa yang ada dalam benak pikiran AR, seorang pria asal Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang nekat melakukan tindak asusila terhadap gadis di bawah umur yang tak lain adalah anak didiknya sendiri. Apalagi tindakan bejat AR membuat para korban trauma berat. Penyidik Satreskrim Polresta Bandung bergerak cepat dengan menangkap pria berusia 58 tahun tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil visum korban dan laporan sejumlah anggota keluarga. Dari hasil penyelidikan, korban dari aksi bejat pelaku berjumlah 12 gadis yang rata-rata masih di bawah umur. Aksi ini terungkap setelah ada laporan bahwa pelaku melakukan upaya paksa untuk menikahkan salah seorang korban yang pernah disetubuhinya. Aksi ini mengundang kecurigaan dan amarah orang tua korban. Mereka mendatangi kediaman pelaku dan menyerahkannya kepada aparat desa. Dari sinilah akhirnya terungkap belasan korban mengaku pernah dicabuli pelaku. Hampir setahun, pelaku melakukan tindakan ini di kediaman sekaligus tempat praktiknya dengan modus bisa membuat korban pintar. Selain sebagai guru ngaji, pelaku juga tercatat sebagai anggota Panwas Pemilu Kecamatan Cilengkrang. Diawali dari adanya santriwati usia 16 tahun yang berguru di rumahnya tersangka, kemudian dengan bujuk rayu supaya berkah, supaya pinter, sehingga korban kena bujuk rayunya, menanggalkan pakaian dalamnya, sehingga terjadi persetubuhan dengan tersangka. Sedangkan korban 11 yang lainnya ini sebatas dicium, diraba, dipegang-pegang oleh tersangka, namun sudah kami ambil keterangan juga. Dan atas perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 dan 82 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan tambahan sepertiga karena yang bersangkutan adalah seorang guru. Saat ini, para korban sedang menjalani trauma healing dan mendapatkan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandung. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Polisi menembak 2 dari 3 tersangka perampokan nasabah bank di Kabupaten Sukabumi. Komplotan perampok nasabah bank tersebut menggasak uang tunai 350 juta rupiah dari korban. Rekaman video milik Polres Sukabumi ini menggambarkan perjalanan penyidik Satuan Reserse Kriminal menuju Pulau Sumatera untuk mengejar para tersangka perampok nasabah bank yang identitasnya sudah diketahui. Polisi awalnya menangkap satu tersangka di daerah Banten, kemudian dikembangkan hingga ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. 2 tersangka ditembak polisi saat penangkapan. 3 orang tersangka yang ditangkap terlibat kasus perampokan uang milik Burhanuddin, warga Kampung Kompa, RT 17 RW 4, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang terjadi di salah satu warung mie di Jalan Kompa Parungkuda pada Selasa tanggal 2 Mei 2023 lalu. Tersangka berinisial K berperan sebagai joki sepeda motor, E berperan sebagai pengamat situasi di warung mie ayam, dan S penerima uang hasil perampokan. Sedang 2 orang lagi,
M melakukan pencurian tas ransel yang berisi uang 350 juta rupiah milik korban dan D yang berperan sebagai konseptor atau pemilik ide pencurian masih buron. Ya, memang spesialisnya mereka sasarannya adalah warga masyarakat calon korban yang mengambil uang dalam jumlah besar, apakah itu dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Saat kejadian, 4 orang menggunakan 3 motor membuntuti korban yang baru saja mengambil uang dari sebuah bank di Cicurug. Uang dibawa di dalam ransel. Dari bank, korban mampir ke warung mie ayam di pinggir jalan raya di wilayah Parung Kuda. Saat korban tengah makan mie itulah, tas ransel yang disimpan di bawah meja diambil para tersangka. Alhamdulillah tak bisa lega gitu Pak ya. Mungkin harapan dari kami semua warga gitu, warga bisa lebih berhati-hati lagi lah, jangan sampai ada korban seperti saya gitu. Hingga kini, polisi masih terus mengejar 2 orang yang diduga sebagai otak dan eksekutor pencurian nasabah bank ini. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.